Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-7 ini, inisiasi ke-7 ini, kita akan membahas mengenai etika jabatan. Capaian pembelajaran setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan dilema etika jabatan dan motivasi pelanggaran etika jabatan. Oke, kampun. Untuk kegiatan belajar 1, dilema etika jabatan. Selama dekade reformasi, peningkatan dramatis dalam perilaku tidak etis para pejabat pemerintah dapat disaksikan di semua tingkatan. Silahkan pelajari berbagai kasus pelanggaran etika jabatan. Kemudian pahami pula berbagai kendala dalam penanganan pelanggaran etika jabatan. Antara etika administrasi pemerintahan dan etika jabatan terkadang tumpang tindih. Hal itu karena yang melaksanakan perbuatan pemerintah dalam kenyataannya adalah para pejabat yang mempunyai kedudukan sebagai individu tertentu dengan segala sifat fisik dan psikisnya sendiri, dan sekaligus sebagai warga masyarakat yang justru tidak terpisah dari anggota masyarakat yang lainnya. Etika jabatan itu sendiri adalah pedoman perbuatan atau tingkah laku pribadi dan kewajiban moral pejabat dalam hubungannya dengan bawahan atau sejawat sebagai sesama pegawai atau pejabat lainnya, atasan dan masyarakat, dengan tekanan pada sifat baik dan buruk, patut atau tidak patutnya. Kemudian yang selanjutnya pada KB 2 juga akan dibahas mengenai motivasi pelanggaran etika jabatan. Banyak pejabat penyelenggara negara melakukan perbuatan tidak etis dengan banyak alasan. Silakan pelajari bentuk-bentuk perbuatan tidak etis etika penyelenggara negara. Kemudian pelajari pula faktor ketidaktahuan akan hukum, kode etik, dan kebijakan prosedur. 8. Bentuk penyimpangan perbuatan yang tidak etis yang sering dilakukan oleh para penyelenggara negara atau nigro dan nigro. Alasannya yaitu itikat baik, ketidaktahuan akan hukum, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu adalah ketidakjujuran atau dishonesty. Nah, seringkali para pejabat di kita itu memiliki hal yang ketidakjujuran, mungkin dikarenakan untuk mencapai sebuah jabatan tertentu itu memang dilakukan dengan tidak jujur. Nah, alangkah lebih baiknya memang secara kedudukan dan seharusnya juga memang dia itu adalah diperoleh dengan cara-cara yang baik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perilaku yang buruk atau unethical behavior. Di sini dikarenakan mungkin para pejabat tersebut memiliki perilaku awal yang memang tidak baik, gitu, seperti itu. Dalam artian seperti penyimpangan, ketidaksopanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang mengabaikan hukum. Nah, ini yang mengabaikan hukum mungkin karena ketidaktahuan, atau mungkin yang kedua dia tahu sebenarnya kan, tapi ingin melakukan pelanggaran hukum. Kemudian favoritisme dalam menafsirkan hukum, dalam artian ketika menafsirkan hukum, apabila hukum tersebut memiliki dikotomis, maka dia itu akan dalam artian dia menerjemahkan sebuah hukum itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia untungkan, seperti itu. Kemudian perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, dalam artian pegawai yang baik secara finansial terhadap dia, maka dia jabatannya akan cepat naik. Nah, tapi yang tidak itu tidak akan cepat naik, itu seperti itu, walaupun kinerjanya baik. Nah, yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Jadi melihat berbasis kinerja, untuk kenaikan pangkatnya berbasis kinerja, sehingga nanti apabila dia menjadi seorang pembuat kebijakan, policy decision maker, jadi dia itu akan membuat kebijakan yang adil untuk semua kalangan. Kemudian yang selanjutnya adalah inefisiensi bruto. Kemudian yang selanjutnya adalah menutupi kesalahan dan gagal menunjukkan inisiatif. Jadi ada yang melakukan pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan. Kalau dilihat secara norma apapun, asas apapun, itu adalah perbuatan yang salah. Alasan hal tersebut itu kebanyakan adalah mereka berasal karena itikat baik yang tidak ada, bahkan karena ketidaktahuan hukum, tidak memahami tentang kode etik, kebijakan prosedur, egoisme dari masing-masing pejabat, ada keserakahan,
ada kewenangan dan ada kekuasaan. Bahkan kalau dilihat dari konvensi Palermo, saya contohkan adalah korupsi. Korupsi itu adalah extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Jadi untuk penegakannya juga harus ada yang disebut dengan optimum remedium. Dalam artian adalah harus tindakan-tindakan preventif dan tindakan-tindakan kuratif yang memang harus dilakukan secara maksimal untuk menghilangkan hal tersebut. Kemudian pada modul yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kode etik penyelenggara negara dan kode etik pegawai negeri sipil. Capaian pembelajaran setelah mempelajari modul ke-8 ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kode etik penyelenggara negara dan kode etik PNS. Nah, di sini silakan Anda mempelajari norma-norma etika penyelenggara negara. Untuk menguatkan pemahaman Anda, bacalah Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara. Kode etik pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari. Jadi dalam pergaulan sehari-hari dia itu harus ada panduan-panduan yang akan mengantarkan mereka untuk menjadi orang yang baik. Kemudian yang selanjutnya ada etika penyelenggara negara, adalah nilai-nilai moral. Dalam artian harus yang berakhlak mulia, tepat janji, jujur, adil, arif, disiplin, taat hukum, tanggung jawab dan akuntabel, sopan santun, kehati-hatian dan kesetaraan. Dari semua nilai-nilai moral tersebut itu harus dimiliki oleh penyelenggara negara. Dalam artian mereka menjalankan hal tersebut itu harus ada internalisasi dan harus ada bentuk implementasi yang nyata terhadap nilai-nilai tersebut sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menjalankan nilai tersebut. Bahkan kalau berdasarkan pendapat Aristoteles, Anda itu harus berbuat baik, baik di dalam kamar maupun di luar kamar. Dalam artian ketika berbuat baik, baik itu dilihat oleh orang lain maupun tidak dilihat oleh orang lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, mereka banyak yang melanggar norma etika, sanksi moral, dan sanksi administratif, seperti itu. Kemudian nanti ada penegakan etika penyelenggara negara dan kode etik PNS. Silahkan pahami bagaimana penegakan etik penyelenggara etika dan lembaga penegaknya. Kode etik penyelenggara negara yaitu adalah wujud penegakan dan pembinaan nilai moral dan norma etika dalam bersikap, bertindak, berperilaku ataupun berucap bagi penyelenggara negara. Apalagi kalau kita lihat sekarang ucapan-ucapan tersebut itu ketika salah nanti itu bisa ada terkena kepada mereka gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tugas pokok lembaga penegak etika adalah meneliti, mempertimbangkan dan menetapkan pelanggaran etika beserta sanksinya, serta menangani permasalahan lain yang berkaitan dengan pelanggaran etika. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, lembaga penegak etika harus memperhatikan dan menindaklanjuti pengaduan informasi dari masyarakat di samping temuan yang membuktikan adanya perkara pelanggaran etika. Mungkin untuk pertemuan kali ini pengantarnya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.